Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name Bambang Kurniawan. I am student from Steinsar Kepri, majoring Tadris Bahasa Inggris. In this video, I will explain material about tenses. Pengertian tenses. Tenses memiliki kaitan yang sangat erat dengan waktu suatu kejadian. Suatu peristiwa atau kejadian bisa berlangsung di masa lampau atau the past, saat ini atau the present, dan di masa mendatang atau the future. Jenis-jenis tenses. Pada dasarnya, tenses bisa dibagi menjadi 3 jenis, yakni present, past, dan future. Pada setiap tenses tersebut masing-masing memiliki 4 jenis tenses lagi seperti dijelaskan berikut ini. Past continuous. Fungsi tenses ini digunakan untuk peristiwa yang sedang berlangsung atau terjadi di masa lalu. Rumusnya subject plus was or were plus verb ing. Contoh, when they arrived, she was cleaning the room. Kemudian, past perfect. Fungsi tenses ini digunakan dalam pernyataan tentang suatu peristiwa di masa lampau yang terjadi sebelum peristiwa berikutnya muncul. Peristiwa tersebut berlangsung di masa lampau. Rumusnya subject plus had plus verb 3. Contoh, they went home after they had submit their assignment. Kemudian past perfect continuous. Fungsi tenses ini digunakan untuk peristiwa di masa lampau yang tidak berlangsung beberapa saat dan ketika peristiwa lain muncul. Peristiwa tersebut belum selesai. Rumusnya subject plus had plus been plus verb ing. Contohnya, she had been watching the plants for 3 hours when I came. Kemudian, future tense. Menggunakan kata kerja bentuk satu tetapi sebelum kata kerja diawali dengan will or would. Simple future. Fungsi tenses ini digunakan untuk menyatakan kegiatan atau peristiwa yang akan terjadi di masa mendatang. Rumusnya subject plus will plus verb 3 plus object or adverb. Contoh, I will go to Bali next year. Future continuous. Fungsi tenses ini digunakan untuk menyatakan kegiatan yang sedang dilakukan di masa datang. Rumusnya subject plus will plus be plus verb ing. Contohnya, I will be writing my report when you come. Kemudian, future perfect. Fungsi dari tenses ini digunakan untuk menyatakan kejadian yang sudah selesai dilakukan di masa mendatang ketika kegiatan lain muncul atau sebelum waktu tertentu. Rumusnya subject plus will plus have plus verb 3. Contohnya, I will have finished my paper by the time you come. Future perfect continuous. Fungsi tenses ini digunakan untuk menyatakan suatu kegiatan yang sudah terjadi di masa datang dan ketika kegiatan lain muncul pada waktu tertentu. Kegiatan pertama masih berlangsung. Rumusnya subject plus will plus have plus been plus verb ing. Contohnya, my mother will have been sleeping for 3 hours by the time time begins. Selanjutnya, simple past future tenses. Bentuk kata kerja yang berfungsi untuk menyatakan suatu kejadian yang akan dilakukan atau membuat suatu prediksi atau membuat janji di masa depan pada saat masih berada di masa lampau. Rumusnya subject
plus would plus have infinitive. Contohnya, she would divorce you. Kemudian past future continuous tense. Bentuk kata kerja yang berfungsi untuk mengungkapkan kejadian atau situasi imajiner yang sedang berlangsung apabila kondisi tidak sebenarnya, unreal condition. Rumusnya subject plus would plus be plus present participle ing. Contoh, you would be attending the conference if you were in Malaysia. Kemudian past future perfect tense. Past future perfect tense adalah bentuk kata kerja yang berfungsi untuk menyatakan suatu kejadian yang tidak terjadi di masa lampau. Rumusnya subject plus would plus have plus past participle. Contohnya, if she had saved her money in a bank, it would not have gone. Past future perfect continuous tense. Bentuk kata kerja yang berfungsi untuk menyatakan suatu kejadian atau tindakan atau situasi imajiner sedang berlangsung pada titik tertentu atau selama periode tertentu di masa lampau. Rumusnya subject plus would plus have plus been plus present participle ing. Contoh, if your job application had been approved, you would have been working approved for a month.